Halo teman-teman semua, teman-teman Tempo.co dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di program Ngobrol bareng redaksi Tempo.co bersama saya Nana Rizky. Kita akan berbincang-bincang mengenai apa kabar bisnis telekomunikasi di Indonesia. Nah, kita sudah bergabung dengan Ibu Dian Siswarini. Halo, akhirnya kita ketemu Halo, di gimana Ibu, apa kabar? Kayaknya sedang sibuk meeting alhamdulillah. terus ya. Biasa lah, biasa. Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat-sehat saja, Mbak Nana. Ya, sudah ada berapa meeting nih Bu hari ini? Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekarang yang ketujuh. Nih kalau diangkat meeting ya. Oh iya, meeting sama saya di ngobrol redaksi Meeting Tempo.co ya. ngobrol. Iya, 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 Iya. iya. Ini Ibu ada di rumah atau di kantor? Di rumah kita di Excel masih work from home. Jadi Masih work from home. sudah 3 bulan kita work from home di Excel. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal work from home nih, bukan berarti kan sudah Ah, ah. 3 bulan ya, Mm, berarti mm, 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 mm. eh, masa PSBB itu dan kemudian bekerja dari rumah, Ya, belajar dari rumah dan juga beribadah juga secara beribadah dari virtual rumah. gitu. Iya, Iya, betul. karena kan kita mengikuti protokol dari pemerintah ya untuk anjuran Pemerintah. physical distancing ini. Nah, kabarnya kalau bisnis-bisnis yang lain itu kan kita tahu bahwa cukup terpukul di 5 bulan Ya, pertama tahun 2020 karena ya. berbarengan dengan merebaknya corona di tanah air. Namun sektor komunikasi atau sektor telekomunikasi ini justru mendapat berkah nih. Apakah benar Ibu? Apa sih yang dilakukan oleh industri telekomunikasi, terutama XL Ya, Axiata nih, sehingga bisa tetap survive di pandemi ini? ya. Memang Mbak Nana ini ada yang bilang, waduh sektor telekomunikasi mendapat berkah gitu ya. Tapi mungkin barangkali bukan mendapat berkah, tapi kita lebih beruntung dibandingkan dengan industri yang lain ya. Kenapa saya katakan memang lebih beruntung? Karena tadi seperti Mbak Nana bilang, memang dengan social distancing itu sekarang orang ini harus banyak berinteraksi melalui platform digital ya. Kalau berinteraksi, beribadah, bekerja, kemudian sekolah harus lewat digital atau remote gitu ya, memang kebutuhan akan internet itu meningkat ya. Jadi kebutuhan akan internet itu meningkat, bukan saja bahwa sekarang internet itu harus cepat, tapi juga harus terjadi bisa terakses 24 kali 7, kemudian juga harus stabil, harus robust gitu ya. Memang kebutuhannya itu menjadi jauh lebih tinggi gitu. Nah, di satu sisi ada kebutuhan seperti itu yang memang membuat operator telekomunikasi harus menyambut ya kebutuhan yang baru ini. Tapi memang di satu sisi juga industri telekomunikasi itu juga nggak imun terhadap impact negatif yang ada ya, karena memang kita kan belum tahu seberapa lama pandemi ini akan berlangsung, seberapa besar impactnya terhadap ekonomi keseluruhan, sehingga kalau memang kemudian impactnya jangka panjang, nanti barangkali lebih banyak lagi masyarakat yang mungkin sudah kekurangan penghasilan gitu ya, dan sebagainya, itu akan ada impactnya terhadap industri telekomunikasi. Jadi nggak imun Baik, lah industri telekomunikasi terhadap iya, impact dari pandemi ini. iya baik. Tetapi kan ada nih Bu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa ada lonjakan traffic yang Ya, cukup signifikan ya. di selama 3 bulan terakhir hingga masa PSBB transisi ini. Ya. Nah, kalau dari catatan Excel sendiri bagaimana? Apakah sempat kewalahan menerima lonjakan traffic tersebut dan siasatnya apa ini Bu supaya tetap bisa melayani dengan baik dengan jaringan yang optimal juga, tidak lambat begitu sehingga tidak dikeluhkan oleh pelanggan karena lagi tinggi-tingginya nih permintaan Ya. terhadap jaringan. Betul. Memang waktu di awal-awal pandemi, terutama waktu awal-awal berubah mode bekerja dan sekolah menjadi work from home dan study from home, itu terjadi lonjakan traffic yang lumayan luar biasa gitu ya. Jadi dalam waktu seminggu itu bisa naik 15
sampai 18% traffic yang ada gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi apakah waktu itu kita agak kaget, ya lumayan kaget juga karena belum pernah ya tiba-tiba naiknya tuh sangat signifikan seperti itu. Gitu. Nah, beruntungnya Excel Axiata adalah kita bagian dari grup yang memang grup Axiata yang memang beroperasi secara global regional. Jadi Axiata juga beroperasi di negara-negara seperti Malaysia, Singapura ya, yang impact pandemiknya itu lebih duluan terasa di sana. Nah, jadi sister company kita itu yang beroperasi di sana udah kasih tahu nih ke kita sebelumnya, hati-hati ya, ini nanti akan terjadi lonjakan traffic seperti ini. Kemudian tidak hanya yang terjadi itu tidak hanya lonjakan traffic, tapi sebetulnya yang susah diantisipasi adalah pergeseran traffic, Mbak. Ya, jadi pergeseran traffic dari yang tadinya terpusat di daerah bisnis, seperti kalau di Jakarta itu di Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, di daerah Golden Triangle, segitiga emas, sekarang pindah ke luar, ke Tangerang, Bekasi, ya, kemudian Bogor, ya, jadi lebih ke arah Botabek gitu. Nah, ini sebetulnya yang lebih susah diantisipasi, ya, pergeseran tersebut, pergeseran traffic, perpindahannya dari pusat bisnis yang tadinya benar-benar kita jagain bahwa pusat bisnis adalah sesuatu yang sangat krusial terhadap layanan kita, terhadap bisnis kita. Sekarang pusat yang krusial itu tersebar. Nah, sebaran yang lebih luas itu yang lebih sulit untuk diantisipasi. Baik, tetapi dengan adanya tentu saja ya dengan adanya lonjakan traffic ini dan juga permintaan yang meningkat, meskipun banyak sekali tantangannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada catatan Ibu di laporan kuartal pertama di tahun 2020 ya, bahwa PT Excel Axiata mampu mencatatkan laba sebesar 1,5 triliun rupiah atau ada kenaikan sebesar 9% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, sedangkan bisnis-bisnis ataupun sektor-sektor yang lain itu cukup terpuruk, bahkan tidak bisa mendapatkan profit begitu. Apa sih sebetulnya peluang-peluang bisnis yang ditangkap oleh Excel dan juga apa saja yang dilakukan oleh Excel sehingga mampu mencatatkan laba signifikan 9% kenaikannya dibandingkan tahun lalu? Ya, kalau short answer-nya because we are doing better ya. Tapi mungkin bocoran-bocorannya Bu, apa sih sebetulnya? Tapi iya. Oke. Banyak hal nih ya. Ini jawaban seriusnya Mbak. Ini banyak hal ya yang terjadi memang. Yang pertama adalah semester pertama kalau kita lihat itu belum terimpak oleh corona. Karena kalau di Indonesia COVID-19 itu kasus pertama baru muncul kan bulan Maret ya. Jadi sebetulnya kuartal pertama itu belum terimbas impact dari COVID-19 ya, yang satu itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya semester pertama itu secara seasonal biasanya di industri telco adalah merupakan kuartal yang agak lemah gitu ya, biasanya season pertama kuartal pertama ini. Tapi alhamdulillah Excel kuartal 1 2020 itu kita hasilnya baik. Nah, kenapa hasilnya baik? Ada dua hal. Dari sisi revenue kita naik tadi 9% year on year. Itu karena memang kita berhasil meluncurkan produk yang kita sebut Unlimited Turbo ya, yang ternyata itu diapresiasi dengan luar biasa oleh masyarakat. Jadi produk tersebut itu fit to their need ya, jadi merupakan sesuatu yang memang diperlukan oleh masyarakat. Yang pertama itu, kemudian yang kedua yang menunjang juga kepada kenaikan profit kami atau keuntungan itu juga kami berhasil memonetisasi aset kami tower ya, tower melalui penjualan tower yang kami bukukan di sebagian di kuartal pertama 2020. Jadi ada dua hal tersebut yang memberikan kontribusi terhadap hasil kami di kuartal pertama 2020. Ya, baik. Jadi kuncinya adalah inovasi ya Bu ya, dan adaptasi. Diferensiasinya ada tadi ya yang disebutkan.
ada produk unggulan yang mendapatkan sambutan baik bagi pelanggan gitu. Nah, tetapi Ibu dengan adanya profit ataupun laba, dengan adanya keuntungan atau berkah berkat ada lonjakan traffic tersebut, itu kan kemarin kan pada saat PSBB ya Bu ya, 3 bulan. Nah sekarang itu kan sudah menuju ke masa PSBB transisi dan juga new normal gitu. Trennya bagaimana nih Bu? Menurut pandangan Ibu, apakah akan tetap seperti ini sekarang ataupun atau karena aktivitasnya mulai ada yang sudah offline, sudah ada mulai yang berkantor gitu, apakah nanti kebutuhan internet akan menurun dan sehingga nanti bagaimana nih siasatnya Excel sendiri untuk tetap mempertahankan profitnya dari pengguna traffic yang melonjak di masa pandemi kemarin PSBB? Jadi Mbak Nana, masa pandemi COVID-19 itu disebut unprecedented situation ya, karena memang nggak ada yang bisa memproyeksikan, nggak ada yang bisa melihat ya sebetulnya apa yang akan terjadi ini di bulan depan, di kuartal depan atau di sampai akhir tahun 2020 bahkan di 2021. Jadi ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, susah diprediksikan akan seperti apa. Kalau yang kami baca nih ya, yang kami baca dari perubahan behavior pelanggan itu yang kami lihat adalah akan ada behavior yang stay, ya behavior yang stay. Di antaranya adalah tadi kebutuhan akan internet yang lebih stabil, kebutuhan akan internet yang lebih robust dan lebih cepat, itu akan stay. Jadi itu akan menjadi satu threshold atau bar atau requirement baru dari masyarakat, ya. Nah, tapi yang kedua yang masih harus kita baca lebih lanjut adalah sebarannya tadi, ya. Di mana mereka akan menggunakan internet? Kalau sekarang kan kita baca bahwa lebih banyak dalam kondisi statis di rumah. Nah, apakah kedepannya itu akan tetap seperti itu atau balik lagi mobility menjadi kebutuhan yang utama? Jadi orang itu harus bisa berinternet di jalan, ya akan melakukan komunikasi tersebut di jalan atau di tempat-tempat lain. Itu yang masih harus kita pelajari. Nah, impact-nya ke operator telekomunikasi adalah mengenai tentu saja ke investasi, ya. Jadi kita harus memastikan yang sekarang tumbuh requirement di daerah-daerah perumahan, apakah itu akan jangka panjang? Jadi apakah investasi yang kita tempatkan di sana itu untuk temporary saja ataukah untuk jangka panjang? Nah, itu yang masih harus dipelajari lebih lanjut. Jadi kalau tadi kebutuhannya akan tetap, ya akan internet itu menurut saya akan tetap karena sekarang itu boleh dibilang sudah jadi naik menjadi basic needs. Nah, hanya yang harus kita antisipasi lebih lanjut adalah lokasi dan penggunaan internet tersebut. Itu mungkin yang akan berbeda. Baik. Nah, tadi Ibu bicara mengenai kebutuhan internet yang stabil dan cepat karena ada juga kemungkinan untuk mobility lagi ya Bu ya nanti di masa new normal gitu. Nah, ini saya menjadi teringat tentang proyeksi ataupun rencana layanan 5G di Indonesia nih. Saya ingat Ibu pernah melontarkan rencana 5G ini sejak 2007 begitu. Salah satu pionirnya lah ya Ibu dengan Excel Axiata begitu. Ini apa kabarnya nih Bu di masa pandemi ini? Apakah rencana 4G ini rencana 5G ini terhambat, tertunda ataupun akan tetap berlanjut dan bagaimana kabarnya sampai progresnya sampai hari ini tentang layanan 5G? Oke. Ini pertanyaannya tambah lama tambah susah nih Mbak Nana. Karena itu pasti ditunggu-tunggu nih Bu bagi pelanggan internet di Indonesia nih. Aduh, kalau semakin cepat semakin betul. Jadi bagus. Kalau kita bicara mengenai 5G, yang ditawarkan oleh 5G adalah
bukan hanya kecepatan, tapi 5G ini akan memberikan kapasitas yang jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan teknologi generasi sebelumnya 2G, 3G, 4G. Jadi 5G ini satu speed jauh lebih tinggi, kapasitas jauh lebih tinggi. Nah, tetapi investasi juga akan sangat besar, ya. Jadi kalau dari kita, dari operator, tentu kita mesti nimbang-nimbang nih, ya. Investasi tersebut kan tidak hanya bahwa investasi kita harus selalu menggunakan teknologi yang lebih maju, tapi juga kita harus melihat apakah bisnis case-nya itu memenuhi atau tidak, ya, bisnis case-nya memenuhi atau tidak. Nah, untuk bisnis case untuk 5G, kalau masa sekarang kita lihat, ya, use case-nya untuk consumer masih belum masih belum kelihatan yang spesifik untuk 5G. Jadi misalnya kalau kita lihat di negara lain yang sudah mengimplementasikan 5G di Korea misalnya, use case yang utama masih online gaming, ya, online gaming. Atau di US use case yang utama itu masih fixed wireless access untuk daerah perumahan. Gitu. Nah, di Indonesia itu masih belum kelihatan, ya. Yang kita prediksikan sebetulnya 5G ini spesifik penggunaannya akan di B2B bisnis, ya. Jadi untuk industri. Ya, untuk industri, ya. Jadi kenapa untuk industri? Karena mereka akan memerlukan digitalisasi, automation, dan sebagainya, ya. Nah, yang sekarang yang masih harus kita lihat untuk implementasi 5G adalah kesiapan industri-industri tersebut untuk mengimplementasikan teknologi terbaru ini, Mbak Nana, gitu, ya. Baik. Jadi kira-kira kapan nih, Bu? Pertanyaannya kapan, ya, dengan dengan pandemi ini ada dua sisi, ya. Jadi kalau kita lihat industri-industri besar ini sekarang sedang ada boleh dibilang pause, gitu, ya. Jadi ada yang berhenti gini, ya, ada yang berhenti, jadi lagi jeda, jadi melaksanakan jeda. Nah, di sisi lain ada sesuatu yang diakselerasi, akselerasi terhadap kebutuhan internet yang bisa juga mengakselerasi 5G, gitu. Jadi kalau baik Ibu, kalau misalnya kita katakan berlomba-lomba dengan kompetitor lain begitu, kira-kira optimistis tidak XL Axiata itu akan menjadi yang pertama untuk layanan 5G? Kalau saya untuk 5G, Mbak Nana, saya melihat, ya, bahwa operator tidak seharusnya berlomba, tapi harusnya bekerja sama untuk 5G, ya. Jadi 5G ini satu teknologi yang memerlukan investasi yang besar, ya. Jadi kalau untuk infrastruktur 5G ini operator bisa bekerja sama, misalnya dengan sharing atau membangun bareng, ya, investasi itu akan lebih efektif, ya, akan lebih efektif. Nah, kalau kita bisa memberikan infrastruktur yang lebih efektif, mendapatkan infrastruktur yang lebih efektif, tentu keuntungan itu kita bisa pas ke para pelanggan, ya. Jadi para pelanggan itu nanti akan memang mendapatkan layanan yang kualitasnya baik dengan harga yang affordable, gitu. Jadi kalau menurut saya, ya, untuk 5G racingnya bukan who to be the first in this market, tapi bagaimana kita kerjasama untuk memberikan implementasi yang lebih cepat dan lebih baik untuk pelanggan. Mudah-mudahan klien juga mempunyai pendapat yang sama, ya, karena kalau dari kita saja yang mempunyai keinginan tersebut, tapi yang lain punya mungkin objektif yang lain, tentu kerjasama itu tidak bisa terlaksana. Baik. Kemudian ada inovasi-inovasi yang lain tentunya, ya, dari XL Axiata, seperti program-program yang sudah direncanakan, seperti misalnya XL kan dikabarkan akan menggandeng Google Cloud untuk transformasi digital, gitu, ya. Bagaimana progres dan timelinenya nih, Bu, sampai hari ini?
Oh, kalau untuk yang Google Cloud itu kita sudah akan segera meluncurkan ya kerjasama kami dengan Google Cloud dan kerjasama ini boleh dibilang sangat penting karena memang kalau kita sekarang bicara mengenai transformasi di daerah IT ataupun teknologi, cloudisasi itu merupakan sesuatu yang fundamental, ya, sesuatu yang fundamental. Jadi ini akan membuka berbagai macam opportunity bisnis yang bisa kita tawarkan juga ke klien Excel. Baik. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, ini Bu, saya pengen beralih sedikit di luar pandemi ya, tapi bisnis Ya, ya, telekomunikasi secara global di dunia begitu. ya. Kira-kira menurut pandangan Ibu tuh negara mana sih yang menjadi rujukan gitu, ideal kondisi ataupun infrastruktur secara ekosistemnya di sektor telekomunikasi yang bisa menjadi rujukan di Indonesia? Dan bagaimana tanggapan ataupun pandangan Ibu terhadap kondisi sektor telekomunikasi di tanah air? Ya, kalau kita bicara mengenai rujukan telekomunikasi, saya suka pakai Korea sebagai acuan ya, karena Korea itu sangat advance mengenai bagaimana mereka absorb the newest technology ya, dan advance tersebut itu tidak saja dilakukan oleh para pelaku telekomunikasi, operator telekomunikasi seperti XL gitu ya, tetapi juga dari sisi pemerintahnya. Jadi si pemerintahnya itu mereka membuat basic infrastructure ya, yang mengencourage atau yang mengakselerasi absorption dari teknologi tersebut ya. Jadi misalnya kalau sekarang kita perlu 4G ingin 4G, ingin 5G, itu sangat memerlukan infrastruktur fiber. Nah, kalau di sana itu infrastruktur fibernya itu udah pemerintah deh yang buat gitu ya. Jadi kita bisa bisa menggunakan itu secara bersama-sama dan gak harus mulai dari awal untuk gelar fiber tersebut gitu ya. Baik. Nah, kemudian dari sisi regulasi itu juga pemerintahnya bisa ahead of the game gitu. Jadi seluruh ekosistem itu mendukung pengembangan teknologi yang sangat advance. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa infrastruktur dan ekosistem yang disediakan oleh pemerintah di Indonesia untuk sektor telekomunikasi saat ini gimana Ibu menurut Ibu? Apakah sisi-sisi mana yang masih harus terus diperbaiki? Ya, jadi masih ada beberapa room for improvement ya, misalnya masalah spektrum. Tadi kalau Mbak Nana tanya sudah sampai mana seperti 5G? Yang pertama adalah kita masih tunggu spektrum yang dari pemerintah ya, alokasi spektrum yang bisa bisa dipakai atau dialokasikan untuk 5G oleh pemerintah ya. Kemudian juga regulasi yang mengencourage kita untuk mendapatkan industri yang lebih sehat. Jadi regulasi yang bisa istilahnya mempercepat misalnya terjadi konsolidasi. Itu kan yang udah angkat dibicarakan lah beberapa tahun terakhir ini ya, konsolidasi antara pemain telekomunikasi gitu. Kemudian juga yang terkait dengan OTT ya, bagaimana engagement antara OTT dengan pemain infrastruktur ya, OTT giant seperti Google dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya masalah tersebut bisa diantisipasi dengan lebih cepat, itu membantu kami sebagai pemain telco di Indonesia. Baik, baik. Tetapi kalau misalnya nih Bu, kita bicara mengenai tadi infrastruktur gitu ya, atau ekosistem yang ada di Indonesia. Meskipun sektor telekomunikasi pada umumnya, khususnya untuk Excel sendiri mampu mencatatkan laba begitu. Apakah menurut Ibu
sektor telekomunikasi di Indonesia masih tetap membutuhkan stimulus ekonomi di masa-masa pandemi hingga masa new normal ini nanti. Iya. Jadi kalau sektor telekomunikasi sebetulnya kita tadi saya sudah katakan bahwa kita juga tidak rentan ya terhadap impact dari COVID itu ya, apalagi kalau ini berkepanjangan ya, dan kita belum tahu apakah nanti recovery-nya itu U-shape, V-shape atau apa, kita masih belum tahu. Nah, yang yang kita inginkan dari operator telekomunikasi tentu kita tetap memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi kita tetap memberikan atau menjalankan rencana investasi sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya. Ya tentu keinginan kita tetap seperti itu. Jadi tetap berinvestasi, tetap memberikan layanan, tetap memperluas jaringan, tetap memberikan kapasitas dan sebagainya. Tentu karena ketidakpastian yang ada, kalau misalnya ada stimulus, misalnya keringanan untuk pembayaran BHP frekuensi, tentu itu akan membantu kami ya, karena memang kalau misalnya stimulus itu ada, tadi balik lagi investasi yang sudah kita rencanakan itu masih tetap bisa berjalan, dan atau malah kita bisa naikkan ya, karena memang biasanya di setiap krisis itu kan juga ada opportunity ya. Jadi kalau stimulus itu ada, kita malah bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Baik, menarik sekali berarti ya dari beberapa layanan-layanan dan juga peluang-peluang bisnis yang dilakukan oleh Excel dan juga proyeksi investasinya sendiri semoga tetap survive ya Bu ya. Dan amin. Ini saya lihat saham Excel Axiata hari ini nih di catatannya ada 2.530 nih. Meskipun masih merah ya, hari ini turun 30 poin, tapi semoga besok bisa terus meningkat lagi. Kemudian ada satu hal juga nih Bu yang saya terkesan dengan profil Ibu Dian ini. Ibu Dian ini teman-teman semua yang bergabung di Instagram Live ngobrol bareng redaksi Tempo.co ini, Ibu Dian ini sudah 24 tahun bekerja di Excel Axiata ya, lulusan Institut Teknologi Bandung dan lulusan ITB tahun 91 ya Bu, Teknik Elektro. Dan awalnya tuh awalnya tuh karirnya berapa itu? Jadi ketahuan deh. Iya, sudah sangat senior di bidang telekomunikasi. Nah, awalnya jadi radio engineer katanya ya Bu ya. Dulu Koran Tempo pernah menuliskan profil Ibu di edisi khusus Hari Kartini dari menara ke menara katanya. Dulu sering manjat tower gitu ya, naik tower gitu ya Bu ya. Nah, saya pengen mendapatkan inspirasi juga dan juga bisa dibagi terhadap kawan-kawan muda, kawan-kawan milenial, viewers ataupun pengikut followers dari Tempo.co nih. Apa sih kesan atau kiat-kiat suksesnya, kiat-kiat sukses dalam pencapaian mimpi Ibu hingga saat ini menduduki posisi sebagai CEO di PT Excel Axiata? Iya, iya. Jadi saya sering sekali mendapatkan pertanyaan ini gitu ya, apa kiat-kiatnya atau bagaimana pengalamannya dari mulai tadi jadi radio engineer yang naik ke tower sampai jadi CEO gitu ya. Kalau dilihat sepintas itu sepertinya mudah, padahal enggak Mbak Nana, itu adalah long and winding road ya. Jadi kenaikan karir saya dari mulai tadi radio engineer sampai ke CEO itu bukan jalan yang mulus begitu aja. Itu dicapai dengan tentu saja dengan kerja keras yang luar biasa ya, kerja keras yang luar biasa. Karena kalau tadi dikatakan ya sebagai seorang perempuan di dunia teknologi itu memang banyak challenge yang harus kita hadapi ya, yang harus kita patahkan, terutama waktu awal-awal karir sih Mbak Nana ya.
Jadi waktu awal karir kan saya juga masih muda, punya anak masih kecil gitu ya. Kemudian di awal karir itu pekerjaan menuntut supaya saya harus banyak melakukan banyak perjalanan, terutama perjalanan ke daerah-daerah. Karena kan kalau kayak Excel itu kan seluruh Indonesia, ya. Jadi harus mau untuk pergi ke daerah-daerah, harus mau survei tadi ke event ke apa namanya ke daerah yang boleh dibilang sangat remote, harus mau naik tower dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah bahwa kita jangan menghindari challenge-challenge tersebut. Ya, jadi kalau sekarang sebagai perempuan terus kita bilang kita milih-milih nih, yang ini nggak mau, yang ini susah, saya mau tugas yang ini aja. Udah, kalau seperti itu the way the company or the way our society treat us juga akan berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesempatan atau opportunity yang sama, kita juga harus menjalankan kewajibannya yang sama juga gitu ya. Jadi nggak boleh milih-milih ya. If you want to get something, then we have to give something juga. Gitu ya. Jadi itu challenge-nya ya Bu ya, meskipun perempuan gitu ya. Perempuan. Jadi nggak boleh milih-milih. Iya. Apalagi. Nggak boleh milih. Iya. Ya. Terus ada kiat-kiat untuk ada kiat-kiat untuk teman-teman kaum milenial gitu, kaum muda gitu ya Bu, supaya bisa istilahnya istiqomah gitu, tekun jadi di jalan di karirnya. Yang kalau kita lihat milenial sekarang itu banyak hal yang saya kagumi dari para milenial ini ya, tapi juga ada hal yang menurut saya mungkin harus ditingkatkan ya. Yang saya kagumi dari para milenial ini, mereka itu kalau dibandingkan dengan generasi saya jauh lebih kreatif ya, jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif, jauh lebih berani menghadapi tantangan yang ada ya. Nah, tapi mungkin di satu sisi kurang resilient, jadi kurang persisten dalam melalui tantangan yang ada, gitu ya. Jadi kalau saya lihat kan di Excel juga kita punya banyak milenial, ya, karyawan milenial. Itu kadang-kadang baru masuk 3 bulan, 6 bulan terus lihat, aduh kok ini susah ya kerjaannya, ya udah deh saya mau pindah aja gitu, atau saya mau keluar aja. Kadang-kadang mereka belum punya pekerjaan lain juga udah maunya keluar aja gitu. Saya tanya, apakah memang sudah ada pekerjaan? Enggak Bu, saya mau berhenti aja gitu. Jadi menurut saya tadi kekuatan atau kelebihan milenial yang ada itu akan jauh lebih bagus kalau dibarengi dengan resiliensi gitu ya, yang jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah bosan ya. Terus kalau bisa punya loyalty yang lebih tinggi, nah ya, supaya nggak jadi kutu loncat. Ya. Nah itu teman-teman Tempo.co, teman-teman yang menyimak live Instagram ini tuh ada tadi kunci suksesnya nih ala Ibu Dian, yaitu tekun, menghadapi tantangan, kemudian punya resiliensi, juga kalau bisa meningkatkan potensi di sebagai milenial itu, tapi tetap loyal ya terhadap pekerjaannya gitu. Itu loyalitas tadi ya Bu ya kuncinya. Nah, kalau mengenai pencapaian mimpi sendiri Ibu, apakah ada mimpi-mimpi yang masih akan terus dicari lagi, ataupun dengan posisi Ibu sebagai CEO Excel Axiata saat ini itu sudah adalah mimpi yang paling puncak bagi perjalanan karir Ibu Dian? Iya. Kalau karir eksekutif barangkali ya saya nggak minta lebih lah ya kalau untuk karir sebagai eksekutif ya. Tapi kalau mimpi di sisi lain itu masih banyak ya. Apa Bu? Jadi misalnya saya itu udah lama pengen mimpi punya restoran. Pengen jadi entrepreneur. Ya, pengen punya, khususnya pengen punya restoran gitu.
Tapi terus sekarang pandemik, aduh ini sekarang restoran apa restoran bisnis kena impas yang luar biasa gitu. Jadi barangkali harus berpikir lebih lanjut. Tapi banyak hal yang di luar apa karir eksekutif yang saya masih ingin lakukan ya. Terutama di sisi bagaimana menjadi pribadi yang bisa lebih berbuat lebih untuk masyarakat ya. Kemudian kalau untuk personal itu gimana apa membawa anak-anak itu ready for their own life ya. Itu menurut saya dream tiap orang tua lah ya, menjadikan anaknya menjadi generasi yang lebih baik di masa datang. Kalau secara umum Excel juga kita punya beberapa kegiatan yang apa namanya betul-betul didasari niat untuk memberikan yang lebih ya ke masyarakat. Misalnya kita punya future leader ya, di future leader itu kita mau bahwa anak muda Indonesia itu kedepannya bisa menjadi global leader ya, membekali mereka menjadi leader masa depan yang mampu bersaing dengan leader dari negara-negara lain. Terus kita juga punya program sistem net ya. Ini juga yang saya inisiasi untuk membantu wanita Indonesia meningkatkan kemampuan mereka menggunakan internet ya, sehingga para wanita Indonesia itu bisa kenal internet, bisa menggunakan internetnya untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari dan membantu keluarga mereka mendapatkan income tambahan. Kita juga punya spesifik inisiatif untuk golongan masyarakat tertentu, misalnya untuk nelayan kita punya Laut Nusantara dan sebagainya. Jadi itu juga bagian dari mimpi saya untuk bagaimana kita berbuat lebih kepada masyarakat Indonesia, untuk negara tercinta kita Indonesia. Baik, Ibu Dian, sangat inspiratif sekali ya mimpi-mimpinya, dan jadi tadi kunci sukses leadership-nya sebagai perempuan. Saya pengen seperti Ibu Dian gitu, biar tetap bisa berkarir dan jadi leader yang asik seperti Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian atas waktunya untuk Instagram Live ngobrol bareng redaksi Tempo.co. Terima kasih dan semoga tetap sukses bersama Excel Axiata. Semua program-program dan inovasinya tetap terlaksana. Terutama saya tunggu ya Bu yang layanan 5G-nya. Coming. Baik. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung di ngobrol bareng redaksi Tempo.co malam ini. Saya Nana Rizky undur diri, sampai jumpa, selamat malam.